ada muqaddimah fikih yang saat ini kita membaca kitab ini, fikih sholat. Dan saat ini kita masuk bab yang kelima, bab baru, yaitu kesunnahan dalam sholat. Ada sholat, ada sunnah di dalam sholat, ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah di tengah-tengah sholat, ada sunnah setelah sholat. Kita saat ini akan membaca tentang kesunnahan sebelum sholat. Sebelum melakukan sholat, paling tidak ini ada 4 hal yang disunahkan untuk dilakukan, yaitu sebagai berikut. Adzan. Disunahkan adzan hanya untuk kaum pria. Wanita nggak usah pakai adzan. Iqamah, iya. Perempuan pun juga dianjurkan. Kemudian yang ketiga adalah mengambil sutroh, pembatas sholat. Ini termasuk sunnah yang terlupakan. Padahal riwayat hadis sangat banyak. Yang keempat adalah mengatur, meluruskan atau merapatkan saf atau barisan. Penjelasannya yang pertama masalah adzan. Hukum adzan. Hukum adzan. Adzan disunnahkan, hukumnya sunnah. Disunnahkan adzan sebelum sholat fardu, baik sholat ada atau sholat qadha. Sholat ada, sholat qadha. Sehingga dalam bahasa fikih ini adzan itu hakun lil waqti atau hakun lis sholati gitu. Kalau haknya waktu setelah kelewat nggak disunahkan untuk adzan. Kalau memang haknya sholat, maka biarpun sholat di luar waktunya tetap dianjurkan untuk adzan. Inilah yang diambil, hakun lis sholat. Jadi kapan ada sholat fardu disunnahkan adzan. Biarpun sholatnya qadha, Anda ketiduran sholat subuh, enggak subuhan, bangun-bangun jam 11 siang, pengen sholat subuh jam 10 siang, tetap disunnahkan adzan. Ya cuman adabnya jangan pakai di menara jam 10 adzan, ngasih tahu kalau ketiduran, ya enggak begitu dong, ada aturannya. Yang jelas disunahkan dulu. Dan bagaimana caranya adzan? Sebab adzan menara ini sangat khusus. Tidak setiap adzan bisa disuarakan di menara, bisa jadi fitnah. Adzan di menara ini ada jamnya, ada waktu yang jelas. Di antaranya adalah tepat waktu kalau diangkat di menara. Tukang adzan harus ada ilmu adzan. Bukan karena juara di sekolah atau juara di kecamatan, juara di kabupaten langsung jadi tukang adzan, nggak ngerti ilmu fikih adzan. Sehingga mulai dari adzannya kepanjangan meliuk-liuk, atau mungkin ada beberapa hal yang tidak terpenuhi. Insya Allah nanti dihadirkan fikih adzan sekelumit di sini. Dan sebetulnya ini termasuk dalam harapan sih, rencana harapan kita ingin berkumpul, para khotib, para ustadz, para imam, muadzin, ini berkumpul, kita ada diklat pelatihan bagaimana jadi imam yang benar. Biarpun mungkin ilmu fikih yang lainnya tidak memenuhi syarat, paling tidak tahu, tapi paling tidak ilmu sholat berjamaah tahu. Bagaimana fikih adzan? Kalau pengen jadi tukang adzan, jangan hanya suaramu bagus lalu melang lomba langsung jadi tukang adzan. Ada fikihnya, adzan dan iqamat. Baik, dilakukan di luar waktunya, baik sholat sendiri atau berjamaah. Sholat sendiri tetap dianjurkan adzan. Ini kan jarang kita lakukan ya. Kalau sholat sendiri biasanya langsung qomat, tetap dianjurkan adzan. Yaitu tadi adzannya sholat sendiri aja, tidak usah pakai mikrofon di rumah segede-gedenya, nggak usah juga. Nah, yang tadi disunahkan adzan. Mengumandangkan adzan, oh, ya jangan terasa kalau sendiri Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Segitu suaranya sudah cukup. Baru setelah itu qomat. Biarpun sendiri bagi kaum pria. Kalau wanita tidak ada adzan, hanya ada iqamat saja. Baik, kemudian ada pun sholat wanita tidak sunahkan adzan terlebih dahulu. Wanita nggak pakai adzan. Jadi kalau anda laki-laki sholat fardu disunahkan adzan. Biarpun sholat qadha, biarpun sholat qadha. Nah, adapun muadzin, petugas adzan ada 2 macam. Ini ada tukang adzan ada 2.
Yang pertama muadzin yang digaji, yang kedua muadzin tukang adzan yang sukarela. Kalau Anda tukang adzan, Anda yang mana coba? Kalau Anda termasuk yang digaji, wah ini harus benar-benar memperhatikan waktu. Mundur jamnya sudah tidak halal nanti rezekinya. Sebab tukang adzan tugas pertama adalah yuraqibul waqt, memantau waktu sholat kapan masuk. Karena apa? Masjid ini ditunggu oleh orang satu kampung. Sehingga kalau Anda termasuk tukang adzan yang mendapatkan gaji, uang barokah, maka hati-hati, jangan enak-enakan tidur, datang semaunya sendiri, nggak bisa. Anda tunggu waktu, awal waktu. Sebab masjid itu rata-rata jadi patokan orang yang ada di kanannya untuk melakukan sholat. Karena yang menunggu adzan bukan saja Anda yang mau sholat ke masjid, ada si orang sakit. Orang sakit itu pengen cepat sholat, langsung minum obat, langsung tidur. Dia nunggu-nunggu, tak tahu nih ini muadzin yang nunda-nunda mundurnya 1,5 jam. Dolim pada orang sakit. Itu tukang adzan yang mendapatkan gaji, hati-hati. Ini ilmunya sekelumit, ada catatan lebih luas seharusnya. Bagi muadzin yang digaji, karena tugas terpentingnya adalah memperhatikan waktunya, memperhatikan masuknya waktu sholat, kemudian memberitahu kepada kaum muslimin dengan mengumandangkan adzan. Jika terlambat mengumandangkan adzan tanpa udzur tentunya di awal waktu, maka gajinya jadi haram loh ya. Bikin gelisah orang sah. Tukang adzan yang digaji, adzan duhurnya jam 2:30, baru bangun adzan duhur, Allahu Akbar, Allah, megang mic 2:30. Ini bikin bingung dua orang. Yang pertama, yang sudah sholat duhur kaget, tadi waktu saya sholat sudah masuk duhur atau belum? Yang satu lagi kaget, wah kok sudah asar. Ini bikin bingung ya, karena jam 2:30 sudah ganti asar. Cuman yang paling banyak adalah ngambil mikrofon, Allahu Akbar, Allah, sudah. Ini adalah menjadikan kegelisahan orang. Di samping itu, masjid itu kalau tidak tertib waktunya susah dimakmurkan. Bayangkan Anda saja punya toko di sana, buka toko, mau datang ke masjid tak tahu apa, gara-gara imamnya belum datang, tidak komat-komat, nunggu 1 jam. Nah, ini kan gelisah, kapan komat, kapan komat, kapan. Akhirnya besok kapok, saya tidak mau ke situ. Kenapa? Nggak jelas waktunya gitu. Tapi kalau sudah tepat habis adzan berapa menit komat, adzannya tepat awal waktu, dia sudah ngerti awal waktu. Hanya mungkin karena menyesuaikan awal waktunya kan misalnya jam 12 kurang 10. Ini kantor belum tutup, maka mungkin masjid menyesuaikan adzannya tetap awal waktu, tapi sudah dikasih tahu kepada semuanya yang ada di kantor bahwasanya sholatnya adalah jam 12.20. Oke, nggak ada masalah. Yang penting adzannya awal waktu, biar orang tahu. Kalau Anda gratis sukarela, adzan sukarela, ya tidak wajib Anda adzan di awal waktu. Yang penting adzan adalah sunnah. Akan tapi di awal waktu tadi adalah bagi muadzin yang dia mendapatkan gaji. Kemudian yang jelas, hati-hati ya tukang adzan. Syarat sahnya adzan dianggap sebagai adzan yang memenuhi syaratnya. Pertama, muslim, Islam. Tamyiz itu anak yang umurnya sudah mencapai 7 tahun dan bisa membedakan antara api dengan roti, bara dengan roti. Maksudnya bisa, mohon maaf dalam bahasa kasarnya, bisa makan sendiri, cebok sendiri, bisa mandiri lah, dan umurnya mencapai 7 tahun hijriah. Itu tamyiz, artinya sudah akalnya sudah bisa diajak diskusi, ngobrol. Kemudian laki-laki, perempuan nggak usah mikirin adzan. Kemudian tertib cara mengumandangkan adzan sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, dan seterusnya. Kemudian tidak ada jeda antara lafaz-lafaz adzan yang satu dengan lafaz adzan yang lainnya. Tidak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, aduh cari minum teh dulu deh, ya enggak, itu lanjut sambung
haus minum ya, ayo minum teh segelas, langsung Allahu Akbar, nggak begitu, dianggap terputus dan harus memulai baru lagi, seperti yang selama ini kita lakukan. Adzan bersambungan, mengangkat suara jika di awal waktu dan untuk sholat berjamaah, mengangkat waktu yang lantang, mengangkat suara yang lantang jika memang untuk sholat berjamaah dan adanya di awal waktu. Kalau nggak berjamaah ya ngapain lantang-lantang gitu, itu loh. Kalau nggak berjamaah, Anda sholat sendiri nggak ada teman, tetap dianjurkan, disunnahkan Anda memandangkan adzan, cuman ya yang penting Anda bisa dengar deh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru aku iqamat. Tapi kalau ingin sholat berjamaah, dilihat jika untuk sholat berjamaah dan di awal waktu, kumandangkan sekuat-kuatnya. Tapi kalau berjamaah tidak di awal waktu, ini jangan bikin fitnah orang lain, ya cukup didengar oleh jamaah saja. Mohon maaf, misalnya kita lagi musafir, masjid sudah selesai, baru datang mau jamaah, mau adzan pakai mikrofon lagi, Anda bikin fitnah ini. Baru adzan ada adzan lagi, ya cukup adzan yang didengar oleh orang yang ada di situ. Kurang lebih seperti itu. Dan ternyata ada adabnya. Baik, masuk waktu sholat, iya dong. Belum masuk waktu sholat, adzan bagaimana? Yang ketiga, kesunahan adzan menghadap ke kiblat. Tidak menghadap ke kiblat juga sah adzannya, tapi sunahnya menghadap ke kiblat. Kemudian disunahkan punya wudhu, nggak punya wudhu juga sah adzannya. Disunahkan berdiri, muadzinnya malas. Dan harus orang ya. Suatu ketika saya, bukan guyonan, ini kenyataan, kita lagi di rumah makan, habis makan mau sholat itu, ada musola lama antik, saya ngomong, kita masuk ada suara adzan, Ajita bilang ini masjid antik betul. Kenapa? Mungkin tidak pernah ada di tempat lain, ada suara adzan nggak ada orangnya, nggak ada orangnya. Kita tunggu pengen sholat, nggak ada orangnya. Anak ikut, oh iya, iya, nggak ada orangnya. Tahu-tahunya apa? Adzannya pakai tip. Ya nggak harus pakai tip dong. Jadi kita nyari pengen sholat jamaah, nggak ada. Ada di Jawa Timur ini ceritanya. Sama anak-anak habis makan pengen sholat, dengar adzan, langsung kita turun situ. Nggak ada orangnya. Ditinggal ke toilet kayaknya. Adzannya bunyi, wah serem banget, keramat ini. Adzan nggak ada suaranya. Ya harus orang, bukan tip. Kalau tidak pakai itu mungkin langsung tersebar tuh masjid keramat, ada suara adzan nggak ada orangnya, pakai MP3. Baik ya, kemudian berdiri, ini kita singkat saja ya. Mungkin usul sunnahnya kita baca pertemuan yang akan datang biar agak maksimal. Anda cara noleh kanan noleh kiri bagaimana caranya, cara menjawab adzannya seperti apa. Baik.